Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Detik-detik kita memasuki tahun 2000 yang ke-25. Tak terasa bahwa usia semakin bertambah, bumi semakin tua, dan waktu yang kita lalui itu sudah semakin banyak. Pengalaman mungkin kita sudah semakin banyak saudara, ya kita menapaki dunia ini. Tuhan sudah memberikan kita begitu banyak kesempatan, baik di dalam suka maupun duka. Saudara, mari kita ucapkan selamat tinggal tahun 2024 dan kita menyambut tahun 2025. Sudahkah saudara memiliki satu rencana dalam kehidupan saudara untuk tahun yang baru? Mari kita mengawali bersama dengan Tuhan. Kita akan satu di dalam doa sambil kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menapaki tahun 2025. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehidupan kami penuh dengan berkat senantiasa di dalam Engkau. Berikan kami pesan-pesan yang kuat Tuhan, supaya ketika kami memasuki tahun 2025 dengan sukacita, dengan pengharapan baru, dengan kekuatan baru, dan mengambil hikmah dari segala tahun-tahun yang sudah kami lalui bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut tahun yang baru ini. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati, bagaimana ibadah akhir tahun yang sudah saudara lewati bersama dengan keluarga, bersama dengan Tuhan? Tadi waktu kami menikmati ibadah akhir tahun, saya berdoa di dalam hati saya, Tuhan, berikan aku satu kekuatan firman Tuhan, rema apa yang menjadi kekuatan di dalam saya harus memasuki tahun 2025. Lalu Tuhan memberikan ayat firman Tuhan ini di dalam hati saya. Tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan ini dari Ibrani 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Saya memberikan judul Tanggalkan segala beban dan dosa. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu saya berdoa tadi sebelum memasuki tahun 2025, saya berkata, Tuhan berikan aku ayat firman Tuhan. Karena kebiasaan setiap kali saya mau melewati tahun demi tahun untuk memasuki satu tahun yang baru, saya selalu berdoa, Tuhan berikan satu ayat rema firman Tuhan untuk saya dapat memasuki tahun yang baru. Lalu Tuhan ingatkan, tanggalkan semua beban dan dosa. Tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Saudara, waktu saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan katakan tanggalkan semua beban. Tanggalkan semua dosa. Ya, dua hal ini saudara, beban dan dosa. Ada perbedaan antara beban dan dosa. Beban itu bisa dikatakan pergumulan kita, masalah kita, ya, segala beban pikiran, ya, beban-beban perasaan, saudara, dan dosa. Dosa itu juga beban, saudara. Tetapi beban itu belum tentu dosa. Tapi dosa pasti itu adalah beban. Tapi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau itu pergumulan, saudara, itu belum tentu merupakan dosa. Nah, dua hal ini adalah hal-hal yang Tuhan ingatkan. Sudah beban dan dosa yang sudah kamu alami selama tahun 2024 yang sudah lewat, jangan lagi kami bawa di dalam tahun yang baru.
Karena itu adalah rintangan, saudara. Jadi kita mau menapaki satu tahun yang baru, kalau masih ada beban, kalau masih ada dosa yang begitu merintangi, jelas saja itu sebuah rintangan, saudara. Saudara bayangkan orang yang akan memasuki sebuah perlombaan. Dikatakan bahwa marilah kita menanggalkan semua beban, semua dosa, itu menjadi rintangan. Karena kita sedang ada di dalam satu perlombaan. Perlombaan ini bukan satu perlombaan yang merupakan satu pilihan kamu boleh ikut atau kamu tidak ikut. Tapi perlombaan ini dikatakan perlombaan itu wajib bagi kita. Satu perlombaan yang wajib bagi kita. Nah, kalau perlombaan itu wajib bagi kita, artinya kita nggak bisa keluar dari arena perlombaan. Kalau kita sudah masuk di dalam arena perlombaan, kita wajib berlomba. Dan saudara bayangkan, ketika saudara berlomba, mungkin saudara harus berlari, ya. Bukankah kalau orang berlari bahkan bajunya bisa saja sangat minim. Bukan baju yang berat, bukan dengan baju jeans, bukan dengan baju yang begitu tebal, tapi baju yang begitu ringan, bahkan mungkin dalam kapasitas baju yang lebih sangat-sangat minimalis dan cocok untuk tubuh kita sehingga tubuh kita ringan. Nah, pakaian aja kita harus pakaian yang cocok untuk lari. Mana mungkin seorang pelari maraton dia membawa beban, ransel, pikulan atau dan lain sebagainya. Kalau cuma ransel saudara mungkin saudara masih bisa akan berlari. Tapi kalau saudara membawa beban-beban yang begitu banyak, saya punya beban pikiran ini, pekerjaan saya begini, ya, keluarga saya begini, rumah tangga saya begini, anak saya, cucu saya, menantu saya, suami saya, istri saya, begini, begini, begini. Saudara bawa semua pergumulan masalah saudara itu yang saudara sudah dari tahun ke tahun sebelumnya. Dari tahun 2000 saudara bawa terus 2001, 2002, 2003, sampai 2020, sampai 2023, sampai 2024. Ternyata saudara masih membawa pikulan-pikulan tersebut. Pikulan-pikulan beban. Ditambah lagi dengan dosa yang tidak pernah saudara bereskan. Saudara membawa satu dosa yang tidak pernah saudara akui di hadapan Tuhan. Tidak pernah saudara minta ampun di hadapan Tuhan. Suami tidak pernah mengampuni istri. Tidak pernah meminta maaf kepada istri. Sebaliknya istri tidak pernah memaafkan suami. Tidak pernah mengampuni suaminya. Saudara membawa beban-beban itu. Lalu saudara katakan, Happy New Year. Selamat tahun baru, selamat memasuki tahun yang baru. Saudara tidak akan mungkin masuk di dalam satu tahun yang saudara katakan baru. Kalau saudara membawa luka-luka yang lama, beban-beban yang lama, dosa-dosa yang tidak pernah saudara bereskan. Dosa-dosa yang saudara bawa dari tahun ke tahun. Luka-luka hati yang tidak pernah dipulihkan. Mungkin dengan orang tua saudara, mungkin dengan anak-anak saudara, tidak pernah ada pemberesan. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati, jangan katakan Happy New Year, jangan katakan selamat tahun yang baru kalau kita membawa masa lalu kita yang penuh dengan luka-luka lama. Kalau kita membawa masalah kita yang penuh dengan dosa-dosa yang membebani kehidupan kita, itu semua adalah rintangan. Kita tidak akan leluasa bebas masuk di dalam satu tahun yang baru kalau ikatan-ikatan itu begitu membelenggu kehidupan kita, saudara. Saudara akan menjadi orang yang terikat. Saudara akan menjadi orang yang terbelenggu. Saudara akan menjadi orang yang membebani diri saudara dengan rintangan yang membuat saudara tidak akan menang menghadapi perlombaan. Saudara, firman Tuhan katakan, kita mempunyai banyak saksi. Saksi itu bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara, keluarga kita, orang yang terdekat kita akan bisa menilai, Priscilla, engkau tuh begini-begini. Di kantor kamu begini-begini. Di rumah kamu begini-begini. Anakku sendiri akan melihat mama bawa firman, tapi mama tuh seperti ini. Papa bawa firman, tapi papa tuh seperti ini. Di sekeliling kita banyak saksi, saudara, yang menyaksikan apakah kita hidup sesuai dengan apa yang kita ajarkan, ataukah kita tidak hidup sesuai dengan apa yang kita khotbahkan, saudara. Banyak saksi.
Mereka seperti awan yang mengelilingi kita. Dan saksi-saksi iman juga. Saudara, saksi-saksi iman menjadi satu bukti yang membuat kita berkaca dari firman, dari saksi-saksi iman yang ada, saudara. Di dalam Ibrani eh, dalam Ibrani 12 ayat 1 ini berkata kita mempunyai banyak saksi. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Maka dari itu, saudara, karena saksi itu akan memberitahukan apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dan seterusnya, ada saksi-saksi iman. Dari mereka kita berkaca, kita belajar bagaimana iman dari Habel, bagaimana iman dari Henokh, bagaimana iman dari Nuh, bagaimana iman dari Abraham, bahwa mereka adalah orang-orang yang taat. Mereka menanti-nantikan kota yang penuh dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Di dalam iman itu mereka berjuang, berlomba dengan tekun. Saudara, ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia taat. Mengapa, saudara? Karena dia tidak mau ada banyak beban yang begitu merintangi dia, yaitu ketidaktaatan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sudahkah saudara sadar apa yang menjadi satu beban, apalagi dosa, yang begitu merintangi? Saudara, rintangan-rintangan ini, saudara, kita harus singkirkan satu persatu. Baru kita akan masuk di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita dan kita bisa berlomba dengan baik. Nah, saudaraku yang diberkati, ayat 2 berkata seperti ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, bagaimana cara supaya kita bisa menanggalkan semua beban dan dosa? Saudara, kalau kita fokus pada diri sendiri, maka kita akan selalu berkata, maaf, aku nggak bisa melayani. Aku masih belum siap. Karena aku masih harus menyelesaikan masalahku A, B, C, D. Saudara, orang yang hanya berfokus kepada bebannya, orang hanya yang berfokus kepada masalahnya, dia berfokus kepada diri sendiri. Karena dia mau katakan, saya selesaikan dulu masalah saya, baru saya melayani Tuhan. Saudara, sampai kita akhir hidup kita nggak akan berhenti punya masalah. Nah, kalau kita fokus kepada masalah itu sendiri, maka semua beban, semua dosa yang begitu merintangi kita, itu kita nggak bisa tanggalkan. Tapi ada solusinya. Yaitu yang pertama, kita melakukan semuanya itu. Perlombaan itu kita lakukan dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Rasul Petrus, saudara, murid Yesus, ketika Yesus berjalan di atas air, ada badai angin sakal yang begitu kuat. Tapi ketika dia matanya tertuju kepada Yesus, maka dia juga bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Tetapi ketika matanya melihat kiri dan kanan, melihat badai taufan yang ada, saudara, maka dia mulai takut dan dia mulai tenggelam. Saudara, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Yang pertama, saudara lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa? Kalau mata kita tertuju kepada Yesus, dia pimpin kita. Dalam apa? Bukan dalam roh ketakutan, tapi dalam iman. Iman itu membawa kita kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tahu bahwa Yusuf mengalami di usia yang ke 17 tahun, saudara, 13 tahun dia mengalami penderitaan. Tetapi dengan mata yang tertuju kepada Bapa Yahweh, saudara, maka dia menyelesaikan seluruh persoalan dan pergumulan dengan apa? Waktu dia di penjara, dia tidak menyalahkan Potifar, tapi dia tetap bergaul dengan Tuhan. Bahkan sebelum itu ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur, dia tidak berfokus untuk menyalahkan orang lain, tapi dia berfokus bagaimana bangun hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan, selama engkau berpusat pada bebanmu, selama engkau berpusat pada masalahmu, selama engkau berpusat kepada hutangmu, selama engkau berpusat pada kekuranganmu, maka saudara tidak akan berkemenangan, tetapi akan menghadapi terus rintangan. Tapi kalau saudara melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, maka pengampunan itu akan menjadi hal yang mudah bagi.
Seperti Yusuf, saudara, dia tidak lagi memperhitungkan kesalahan dari Yehuda dan saudara-saudaranya yang lain. Dia berfokus kepada yang penting aku dengan Tuhan. Yang penting visi yang Tuhan berikan di dalam kehidupanku. Yang pertama, saudara, yang paling penting adalah mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus dan tidak kepada hal yang lain. Karena itu yang akan memimpin kita dalam iman. Tidak ada seorang pun yang mampu beriman dengan kekuatannya sendiri. Bahkan Abraham. Saudara, dikatakan bahwa Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Tetapi dari manakah dia mendapatkan iman? Kalau bukan dari Yahweh, di dalam persekutuannya dengan Bapa di surga, saudara, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang kedua, saudara, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Tidak ada orang yang mengikuti Yesus tanpa memikul salib. Saudara, mengikuti Yesus, follow Jesus Christ, itu included dengan pikul salib. Kalau saudara berpikir, saya mau tanggalkan segala beban dosa dan rintangan, tapi saudara tidak mau mengambil bagian dalam salib. Salib itu berbicara tentang sangkal diri. Barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, maka dia tidak lagi hidup menurut daging, tapi dia hidup menurut roh. Hidup menurut roh ini, sangkal diri itu harus pikul salib. Pikul salib ini akan menggantikan segala sesuatu pergumulan kita. Pikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang kedua, tekun memikul salib. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, ketekunan. Amin. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Ketekunan memikul salib, ketekunan menjalani apa yang Tuhan mau, saudara. Jangan cepat-cepat menyerah. Saudara baru mengalami proses sedikit, sudah, saya nggak mau lagi. Saudara, mari kita ingat. Kalau masa lalu kita Tuhan sudah tolong, tahun 2025, Tuhan pasti tolong. Ketekunan itu penting, saudara. Yang pertama, mata yang tertuju kepada Yesus. Yang kedua, tekun memikul salib. Yang ketiga, ketekunan, konsistensi itu yang penting, saudara. Konsistensi, takut akan Tuhan itu selalu harus ada dalam diri kita. Selamat memasuki tahun 2025 dengan mata yang tertuju kepada Kristus, memikul salib, dan memiliki ketekunan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, tahun 2025, Tuhan tak pernah janji langit akan selalu biru, tapi Dia akan berjanji kan selalu menyertai. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, tanggalkan. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tahun yang baru, mari saudara, buka lembaran baru. Tahun yang baru, jangan lagi bawa dosa-dosamu di masa lalu. Jangan lagi bawa masalah-masalahmu itu bertumpuk-tumpuk, saudara. Capek, saudara. Kalau saudara membawa semua beban-bebanmu. Tapi mari tertuju kepada Yesus, pikul salib, dan bertekun di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sambut tahun 2025 dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Berkat-berkat di tahun yang baru kiranya mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan kiranya menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Urapan baru, blessing, abundantly tercurah di dalam kehidupanmu. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi Engkau. Pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Segala beban-beban pikulan masa lalu tanggalkan. Dan biarlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus, pikul salib dan memiliki ketekunan di dalam Tuhan, maka kita semuanya akan mengalami kehidupan yang diurapi dan diberkati. Tuhan tak pernah janji langit akan selalu biru,
tapi Tuhan akan berjanji Dia selalu menyertai. Dalam nama Yesus, urapan ini kita terima, urapan double porsi 2025 yang diberkati. Tanggalkan segala beban, segala dosa, itu rintangan. Biarlah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, haleluya. Saudara Shalom, selamat menikmati tahun yang baru, urapan baru bagi keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Shalom and God bless you. Selamat beraktivitas, selamat menyambut tahun baru yang penuh dengan pengurapan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. God bless you. Shalom.